Kurang-kurang, coba yang merah ini. Aina terperangah, melihat gaun merah menyala yang dipilihkan Laras. Tidak ah. Masa merah sih Ras, kamu yang benarlah kalau milihin gaun untuk teman sendiri. Lah ini benar, Neng. Kamu itu bah. Nanti fotomu akan terpampang di layar LED sambil memegang produk perusahaan Mas Arhan. Pembawa acara akan memanggil nama kamu, mari kita sambut, Aina Kiara. Sebagai brand ambassador Adikarya Group. Senyum di wajah Aina mengembang sempurna, Laras memang paling bisa membangkitkan rasa percaya dirinya. Nanti si sela-selagat juga ada di sana. Aku makin menggebu-gebu untuk make over kamu. Mana kartu saktinya? Dengan pasrah Aina memberikan black card miliknya kepada Laras. Aku nurut, tapi jangan yang ini, kita pilih yang lain. Siap? Ayo kita ke toko sebelah, banyak yang cantik-cantik juga. Kalau soal menghamburkan uang, serahkan kepadaku. Laras menarik tangan Aina meninggalkan salah satu toko brand pakaian ternama di mall tersebut. Sementara di tempat berbeda, tepatnya di area pemakaman pribadi yang sekelilingnya dipagar dengan beton setinggi 10 meter. Arhan duduk di samping makam Pak Aman. Ia menatap nanar ke arah nisan yang mulai usang. Aku terlambat Paman, aku gagal melindunginya. Bahkan aku sendiri yang menyakitinya dengan lisanku. Melihatnya bisa tersenyum kepadaku seperti sekarang, nyatanya tak membuat aku lega, begitu banyak sayatan luka yang aku torehkan. Dia putri paman yang sangat berharga. Tapi perlakuanku belum bisa dikatakan layak. Di samping makam Pak Aman, Arhan kembali tertunduk, mengingat masa-masa paling berharga saat ia bisa menemukan sosok ayah pada diri Pak Aman. Bahkan kata-kata beliau masih terngiang di benak Arhan. Apa pantas jika sekarang aku berkata bahwa aku sangat mencintainya, Paman? Waktu seakan berhenti pada kenangan masa lampau, Arhan mengabaikan dering ponselnya, membiarkan langit semakin gelap dan angin kencang yang menerpa tubuhnya. Hari ini janji yang ia ikrarkan di depan tubuh lemah Pak Aman, belasan tahun lalu, kembali ia haturkan. Aku akan melindunginya, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku sekalipun, akan aku pastikan Aina mendapatkan haknya kembali sebagai putri paman. Suara petir menggelegar, angin semakin kencang, hujan deras mulai turun membasahi tubuh Ringkih yang dipenuhi ambisi baru yang ingin ia wujudkan, atas dasar janji yang akan ia genggam hingga akhir. Alvin semakin panik saat Arhan tak kunjung mengangkat panggilan telepon darinya. Acara akan segera dimulai, para tamu sudah berkumpul dan beberapa rekan media juga sudah hadir, tetapi sang empunya acara entah pergi kemana. Dia pergi kemana sih? Asisten Charlie juga tidak tahu, sebenarnya dia kemana. Kak, Mas Arhan belum datang juga? Tanya Aina yang juga terlihat panik dan khawatir. Belum, nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Aduh, bagaimana ini? Di luar pun hujan deras. Aina dan Alvin mulai bingung. Acara akan dimulai, jika Pak Arhan tidak bisa datang, biar kamu saja Vin yang mewakili, ucap seorang staf. Ya sudah ayolah, aku pusing. Alvin melangkah bersama staf tersebut. Sementara Aina kembali area pesta, menghampiri kru-kru agensi yang sudah cukup akrab dengannya, termaksud Kinos juga ada di sana. Arhan belum datang juga? Tanya Kinos. Aina mengangguk khawatir. Iya, entah pergi kemana. Kinos menepuk pundak Aina, pelan. Sudah jangan khawatir, nanti juga datang. Iya semoga saja, dia tidak pernah Oh ini yang namanya Aina, sahut Nyonya Sophie, memotong ucapan Aina. Spontan Aina langsung mengalihkan pandangannya, menatap Nyonya Sophie dan Sela yang sepertinya sengaja menghampirinya. Iya, saya.
Tatapan sinis Nyonya Sophie terlihat jelas. Ia terdiam sejenak, menatap sepasang mata yang entah bagaimana terlihat tidak asing baginya. "Ma, kenapa?" bisik Sheila. "Oh, tidak apa. Wanita ini yang jadi brand ambasador perusahaan." Cek, tidak sesuai dengan ekspektasi Mama, dia terlihat seperti wanita kelas bawah, haha. Aina terlihat kaget, tak percaya jika ternyata Mama Sheila tidak kalah angkuhnya. "Nyonya, tolong jaga ucapan Anda," sahut Kinos yang malah lebih dulu tersulut amarah. "Ini, kan hanya pendapat saya. Jangan tersinggung dong." Dengan santainya Nyonya Sophie melangkah pergi dengan anggun. Sheila tak mengatakan apapun, ia hanya melihat penampilan Aina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan remeh. Setelah beberapa saat ia melangkah pergi menyusul sang mama. Tubuh Aina membeku sejenak. Tentu saja ia jengkel, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tidak ingin membuat kegaduhan di acara sepenting ini. Setelah beberapa saat suara tepuk tangan riuh terdengar. Aina dan yang lainnya kembali fokus ke arah panggung. Terlihat di atas sana, sudah ada Alvin dan seorang pembawa acara. Alvin memberikan kata sambutan untuk mewakili atasannya. Ia tidak menyiapkan pidato apapun, jadi kata sambutannya singkat saja. "Berikan tepuk tangan yang meriah untuk bintang utama kita malam ini, selaku brand ambasador Adikarya Group, Aina Kiara." Riuh tepuk tangan kembali terdengar. Sebelum naik, Aina mencoba untuk mengatur napas. Berkat dukungan dari teman-teman, ia menjadi lebih percaya diri. Ia melangkah dengan anggun, melewati semua orang yang bertepuk tangan untuknya, terkecuali Sheila dan Nyonya Sophie yang masih saja menatap sinis ke arahnya. Sesampainya di atas, Alvin memberikan mic kepada Aina. "Selamat malam semuanya, saya Aina Kiara," ucap Aina yang semakin gugup saat pandangan semua orang tertuju padanya. "Saya sangat senang malam ini, kita semua brak." Belum selesai ucapan Aina, suara pintu terbuka mengalihkan perhatian semua orang, termaksud Aina dan Alvin yang berdiri di atas pentas. "Astaga, dia habis kecebur gat atau bagaimana?" ucap Alvin saat melihat Arhan berdiri di depan pintu masuk dengan penampilan berantakan, rambutnya basah, tidak seperti Arhan Adiaksa yang biasanya. Arhan tak peduli dengan tatapan bingung semua orang. Pandangannya tak pernah lepas dari Aina yang tengah berdiri di atas pentas. Sama seperti biasanya ia begitu dingin, acuh dan sedikit menakutkan. Di ambang pintu, Arhan menempelkan ponselnya di telinga, untuk menelpon seseorang. "Aku hanya perlu menjaga rahasia tentang pernikahan kami dan identitasnya, bukan? Berarti selain itu, boleh. Apa yang kau bicarakan, anak tengil? Aku anggap itu sebagai jawaban." Arhan mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu mulai melangkah dengan cepat, pandangannya hanya fokus pada satu titik yaitu, Aina. "Arhan, kamu dari mana?" Pertanyaan Sheila pun tidak digubris, Arhan terus melanjutkan langkahnya, semakin dekat, naik ke atas pentas. "Mas, kamu kenapa begini?" Aina melihat Arhan penuh kebingungan. Bukannya menjawab, ia malah diam, air matanya kembali keluar dari sudut mata kanan mengisyaratkan penyesalan yang sangat dalam. Detik selanjutnya, ia menarik tekuk leher Aina, menyesap bibir tipis wanita itu di hadapan semua orang. Alvin yang berdiri di antara keduanya tentu saja terkejut bukan main, termaksud semua orang yang ada di sana. Arhan. Bak. Saking syoknya Sheila sampai jatuh pingsan. "Sheila." Nyonya Sophie terlihat panik saat putrinya jatuh pingsan di tengah banyak orang. Tanpa pikir panjang, ia segera meminta pertolongan kepada beberapa orang tamu untuk membawa Sheila pergi dari tempat tersebut. Sementara di atas pentas sana,
Arhan baru saja melepaskan ciumannya dari sang istri. Ia tidak merasa bersalah apalagi menyesal karena telah melakukan hal di luar nalar, di depan semua orang, dan yang lebih mengejutkan ia melibatkan Aina. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mempublikasikan hubungan percintaannya di depan halayak, karena baginya privasi sebuah hubungan tidak untuk menjadi konsumsi publik. Beberapa kali ia digosipkan dekat dengan wanita ini dan itu, termaksud Selanada beberapa waktu lalu, tetapi semua berakhir sebagai rumor yang tak dapat dibuktikan. Lantas kali ini, apakah semua orang masih akan beranggapan semua hanya gosip? Mas, kamu. Alvin masih berdiri di belakang sana, mengucek-ngucek matanya, seakan tak percaya dengan tindakan yang baru saja dilakukan Arhan. Berbeda dengan semua orang yang ada di sana, Arhan masih terlihat tenang, wajahnya datar seperti biasanya. Ia meraih mic dari tangan Aina, lalu beralih memandang ke arah semua orang yang seakan sedang menunggu penjelasan darinya. Maaf karena saya datang dalam keadaan berantakan seperti ini, ada satu kendala yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi saya berterima kasih untuk semua kolega, teman, influencer, media yang sudah hadir. Adikarya Group berkomitmen untuk terus berinovasi dalam bentuk produk pangan, teknologi, dan kosmetik. Beberapa bulan ini penjualan dan ekspor produk perusahaan sangat melonjak dan semua ini berkat kerja keras semua pihak yang terkait. Arhan menoleh, meraih tangan Aina dan menggenggamnya dengan erat. Ia kembali melihat ke arah semua orang. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan Aina Kiara, selaku brand ambasador Adikarya Group sekaligus kekasih saya. Suara riuh para tamu kembali terdengar, cahaya flash kamera para awak media menyilaukan mata Aina. Ia menunduk, tidak percaya diri. Padahal Arhan belum mengungkapkan hubungan mereka yang sesungguhnya, tetapi Aina merasa jika dirinya tidak pantas. Arhan melirik ke arah Aina dengan tatapan datar. Tegapkan kepalamu. Semua orang harus melihat wajah wanita yang aku cintai dan merekamnya dalam ingatan mereka. Ini baru awal, Aina. Awal apa yang Mas maksud? Tanya Aina sesaat setelah menoleh menatap sang suami. Awal dari kebenaran. Arhan menyunggingkan senyumnya, lalu kembali memandang ke arah semua orang. Isi kepala Aina kembali dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Ia ingin menjabarkannya satu persatu, tetapi ini bukan waktu yang tepat, begitu banyak orang di sana dan ia harus mengikuti sandiwara Arhan. Kamu mau pulang? Tanya Alvin sesaat setelah Arhan meninggalkan lokasi pesta launching produk perusahaan. Acara baru saja dimulai, kamu bisa berganti pakaian, aku sudah menyiapkan setelan jas untukmu di ruang wardrobe. Arhan berjalan sambil terus menggenggam tangan kanan Aina. Aku tidak suka suasana di sini. Kau tahu jika tak suka, aku tidak akan bertahan meski di acaraku sekalipun. Mas, kamu tidak bisa seperti itu. Banyak orang yang datang hanya untuk kamu di sini, sahut Aina. Lantas aku harus membiarkanmu berada di sana dengan kepala tertunduk seperti orang bodoh. Cek, diamlah, aku tidak akan membiarkan kamu merendahkan dirimu sendiri. Kita pulang, sekarang. Tanpa menunda waktu, Arhan kembali melanjutkan langkahnya sambil menarik tangan Aina pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sana Alvin hanya bisa memandangi kepergian sahabatnya sambil berkacak pinggang. Dia benar-benar tidak bisa dicegah. Tiba-tiba melakukan ini dan itu. Hal apa lagi yang membuatnya kumat kali ini? Besok kabar hubungan mereka akan memenuhi berita. Aku harus bersiap-siap. Masih di hotel yang sama di mana acara Arhan digelar. Sela sedang berada di hotel, ditemani mama dan asistennya. Ia yang baru saja sadar, segera bangkit duduk termenung di tepi ranjang. Arhan benar-benar keterlaluan.
Dia pasti sengaja melakukan ini untuk menepis kabar hubungan kalian. Hah, mencium wanita rendahan itu di depan umum, memalukan. Ucap Nyonya Sophie dengan kesal. Dia bukan hanya menepis rumor tentang hubungan kami, tapi dia mempublikasikan hubungannya dengan wanita itu. Sejak dulu seleranya masih sama, apa aku harus menjadi wanita miskin agar bisa masuk kriteria idamannya? Cek, dia benar-benar gila, ucap Sheila, masih dengan raut wajah tak percaya. Situasi kembali hening, Nyonya Sophie terlihat sibuk memeriksa akun media sosial milik Aina di ponsel miliknya. Entah mengapa ia jadi penasaran dengan wanita itu. Dia hanya model baru tapi pengikutnya media sosialnya puluhan ribu. Pengikut media sosialnya akan semakin bertambah saat publik mengetahui jika dia kekasih seorang konglomerat ternama. Akan banyak brand lain yang meliriknya. Aias, aku jengkel sekali. Sheila menarik rambutnya ke belakang. Semua salahmu karena memberinya jalan untuk masuk. Mama sudah bilang, jangan memberikan kesempatan kepada siapapun, termasuk kepada seekor semut yang mencoba masuk ke dalam rumahmu. Susah payah Mama membuat Marina pergi. Dari hidup Arhan, masa sekarang harus Mama lagi yang turun tangan. Jet Lang itu bahkan sudah mengambil lebih banyak perhatian Arhan ketimbang Marina dulu. Kita lihat sejauh mana dia bisa bertahan di atas awan. Sheila menoleh memandangi asistennya yang berdiri tak jauh darinya. Sebarkan lagi semua informasi tentang latar belakang gadis itu selama tinggal di Gang Gucci. Publik harus tahu jika dia tidak pantas bersanding dengan Arhan. Tetapi Nona, Pak Arhan baru saja mencabut laporannya kemarin. Kalau Anda membuat ulah lagi bisa jadi bi. Lakukan saja yang aku perintahkan. Oh, satu lagi, katakan juga bahwa Aina dan Arhan tinggal bersama. Jet Lang itu pasti menggoda Arhan dengan tubuhnya.